Saudara-saudara, mari kita membaca dari Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-21 sekali lagi. Efesus pasal ke-5 ayat ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus semua. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang sudah diwahyukan dan sudah dicatat dan sudah diturun kepada kita, yang sudah kita baca ini, boleh menjadi perkataan yang hidup untuk mengarahkan dan mempengaruhi kelakuan dan tabiat kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan mimbar ini, serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya, berkatilah jam sesudah ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita bicara mengenai saling mentaati satu dengan lain karena takut kepada Kristus. Saya mengingatkan sekali lagi, di seluruh kitab suci cuma satu kali disebut takut kepada Kristus. Istilah takut kepada Tuhan Allah, takut kepada Yehova. Ini the fear of the Lord, the fear of Jehovah. Ini muncul terus menerus di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam Mazmur, di dalam Amsal Sulaiman. Takut kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ini merupakan satu ciri khas daripada agama pengwahyuan asli dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam seluruh kebudayaan Greka, istilah yang paling menjadi mutu di dalam nuklirnya adalah kekaguman terhadap alam semesta yang besar. Saudara-saudara, kekaguman terhadap alam semesta yang besar ini mengakibatkan keinginan, entusiasis, dan sesuatu kuriositas untuk menyelidiki, untuk mengamati, untuk mau mengetahui segala sesuatu prinsip yang berada di dalam natur ini. Itu menggairahkan, itu mengakibatkan sesuatu penyelidikan ke bawah dunia fisika. Tapi saudara-saudara, itu tidak puas karena manusia mempunyai sesuatu bobot yang melampaui natural. Maka bobot supranatural itu mengakibatkan manusia menuju kepada metafisika. Fisika berarti di dalam dunia ini. Metafisika berarti belakangnya dunia itu apa? Bahasa Latin aslinya adalah ta meta ta fisika. The world beyond this physical world, the world beyond the visible world. Di dalam dunia yang kelihatan kita menyelidiki, tetapi penyebab sehingga mengakibatkan dunia kelihatan itu sebenarnya itu apa? Itu adalah ta metafisika, di luar dunia fisika. Kita mau tahu dasarnya, kita mau tahu fondasinya, kita mau tahu penyebabnya. Dan ta metafisika sudah melampaui batas daripada ilmu alam menuju kepada sumber ilmu alam, dan di situ menuju kepada peninterpretasian dari sebab penyebab alam semesta terjadi. Tapi di situ tidak ada jawaban. Tetapi kita melihat seluruh kebudayaan daripada Helenistik, kebudayaan daripada Greka tidak memberikan jawaban. Kebudayaan daripada Hebrew memberikan jawaban. Saudara, jangan lupa ini dua hal. Satu Helenistik, satu Hebrew, menjadi dasar dari segala kebudayaan di seluruh barat yang mewakili bijaksana manusia. Di dalam Hebrew culture dan di dalam Hellenistic culture, kita melihat ada dua jalur yang berbeda. Di dalam jalur Greka adalah melalui kekaguman, lalu menggali potensi untuk menyelidiki, mengamati, menganalisa, mencari tahu, menemukan prinsip-prinsip yang berada di alam, di bawah manusia. Tetapi dia Hebrew berbeda sekali. Jalurnya bukan kepada alam, tapi kepada Allah. Manusia menangada, lalu manusia menerima wahyu. Waktu menerima wahyu, maka di situ yang menjadi nuklir, menjadi satu prinsip yang paling pusat, bukan kagum, tetapi takut. Saudara, takut
kepada Tuhan. The fear of the Lord. The fear of the Lord itu adalah bijaksana. Permulaan daripada wisdom. Saudara-saudara sekalian, kekaguman terhadap seluruh alam yang dicipta tidak bisa dibandingkan dengan ketakutan kepada Tuhan Sang Pencipta. Sudah membedakan dua lapisan ini. Yang satu adalah yang dicipta membuat kita nikmat dan kagum, menyelidik dan mau mengetahui. Yang mencipta membuat kita takut. Dia adalah Allah yang begitu besar, menciptakan segala sesuatu, mengwahyukan kebenaran, dan memberikan manusia kemampuan untuk berbakti dan untuk menyelidiki akan alam semesta. Saudara-saudara, kedua ini kalau tidak gabung, hidup manusia pincang. Seperti sekarang di barat, mereka mengetahui bagaimana bikin bom atom, tapi mereka kadang-kadang tidak mengetahui kapan harus pakai. Saudara-saudara, mereka mengetahui bagaimana menggali segala rahasia alam, tapi kurang takut kepada Tuhan. Mereka mempunyai kesehatan, tapi dipakai di naik kelab, dipakai di dalam pelacuran. Mereka mempunyai segala bakat alamiah, tapi tidak mempunyai penguasa super alamiah. Kedua ini harus digabung, dan kedua ini semua sumber dari satu sumber, yaitu Tuhan Allah. God is the only source of all branches of the knowledge and truth understanding. Because all truth is God's truth, and God is the only source of truth. Allah yang menciptakan alam, juga Allah yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan hidup juga adalah Allah yang memberikan firman untuk mengisi hidup, untuk menciptakan iman, dan untuk memberi pengertian bagaimana seharusnya kita mempergunakan segala pengetahuan alam yang kita gali. Dan saudara-saudara, itulah sebab di dalam seluruh kitab suci kita melihat the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. The fear of the Lord is the beginning of the knowledge. Saudara-saudara, mengetahui diri tidak cukup. Mengetahui Allah lebih penting dari mengetahui diri. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Minggu lalu saya mengatakan, mengapakah di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak begitu muncul, dan ini satu-satu kalinya mengatakan takut kepada Kristus. Saudara-saudara, karena inkarnasi mengakibatkan banyak orang terjepit di dalam pengetahuan yang tidak sempurna. Mereka kira Yesus hanyalah manusia. Kalau Yesus hanyalah manusia, cukup kita kagum akan penyerahan yang begitu bersifat korban diri. Kalau Yesus hanya manusia, cukup kita menghormati teladan yang begitu hebat, yang boleh menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Jika Yesus hanya manusia, cukup menjadikan kita belajar dari etika moral yang ditinggalkan kepada kita, sebagai dia adalah guru yang paling besar di dalam teladan etika dan moral. Tapi saudara-saudara, justru bukan demikian. Kristus adalah Allah. Itu sebab hanya mengenal di dalam sifat kemanusiaan Kristus, tapi tidak melompatkan ke dalam kepercayaan dia adalah Allah yang menjadi manusia, tak mungkin mencapai sesuatu ketakutan kepada Tuhan. Saudara-saudara, the fear of the Lord di sini menjadi the fear of Christ. Takut kepada Tuhan, hormatilah Kristus sebagaimana seharusnya, karena memang dia adalah Allah, dan memang dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, adalah Allah tetap mau turun. Itu yang kagum. Saudara-saudara, ada seorang muda yang kelihatan berbakat luar biasa. Menurut potensinya, mestinya dia bisa menjadi pendeta yang besar sekali. Tapi sayang sekali, pengetahuan dan bakat besar sekali, watak dan moralnya rendah sekali. Pada satu hari dia undang di Indonesia, tidak sangka oleh dia dari Singapura, di Indonesia diterima di sini sana, ribuan orang dengar khotbah dia. Maka dia merasa diri hebat sekali. Pada satu kali dia sampai di Malang, waktu dia masuk ke dalam sekolah teologi, rektornya datang membuka pintu, lalu mengambil koper dia. Waktu membawa koper dia juga lebih muda. Dia tidak sungkan, biar orang tua yang ambil koper dia yang muda, enak aja. Nah, ini membuktikan orang muda yang tidak matang. Saudara-saudara, kalau saya lebih tua dari seseorang, dan rekan-rekan saya yang lebih muda, lihat saya angkat barang berat, dia datang bantu saya, tahu ini orang ada etika yang baik. Kalau saya lihat seorang pemuda, waktu saya jabat tangan sama dia tetap duduk, tidak berdiri, saya tahu ini orang kurang ajar. Nah, saudara-saudara, orang tua itu bukan dah pinter-pinter sekali, tapi dah mau ngomong, ya. Jadi saudara jangan hina orang tua. Orang tua itu cuma dah suka ngomong, bukan goblok.
Lah kamu banyak ngomong, tidak berarti kamu pintar. Orang itu setelah diangkat kopernya oleh rektor, dia pulang ke Singapura ngomong apa? Saya dulu kira dia rektor yang hebat sekali. Padahal saya baru tahu dia seorang yang angkat koper saya. Waktu dia mengatakan kalimat itu, dia kira dia hebat sekali. Tapi orang dengar dia mulai hari itu mulai menghina dia. Saudara-saudara sekalian, apa sebab? Karena dia tidak tahu diri. Tidak tahu dia sudah salah. Juga sudah salah masih merasa diri hebat. Itu sebab pada waktu engkau mempunyai kesempatan, mempunyai sesuatu yang kelihatan lebih dari orang lain, itu hanya kesempatan ujian dari Tuhan. Itu hanya kesempatan untuk melihat, menonjolkan diri. Anytime when you speak something, that is not the time for you to recommend others. At the same time, you are introducing yourself. Saudara-saudara, itulah satu filsafat yang kita harus mengerti. Saat kita mempunyai kemungkinan kelebihan dalam kedudukan, keuangan, kehormatan, dan kemudian yang apa saja, jangan lupa itu bukan tempat kita harus sombong. Itu hanya kesempatan Tuhan sedang memberikan ujian kepada kita untuk melihat bagaimana kita bertindak. Nah saudara-saudara, jadi orang yang takut kepada Kristus, dia bukan melihat Kristus pernah menjadi manusia lalu menghina dia, melainkan mengapa dia yang begitu mulia kok mau turun menjadi manusia. Bukan seorang rektor hanya seorang angkat koper. Dia rektor, kenapa mau angkat koper orang lain? Yang mau merendahkan diri itu bukan menjadikan kita harus hina. Seharusnya menjadi kita lebih takut, lebih hormat, lebih menjunjung tinggi orang yang begitu agung. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita harus hormat kepada Kristus. Kita harus takut kepada Kristus. Karena ketakutan kepada Kristus itu kuncinya gereja dibangun. Saudara-saudara, pada waktu Musa tua, dia menulis satu syair di dalam Mazmur 90 yang lebih dulu daripada Homer, lebih dahulu daripada Lipai, Tupu, Pai Ci, lebih dulu daripada Upanishad. Yang saya sebut adalah orang terbesar di dalam sastra Greka, yang terbesar di dalam sastra Tiongkok, yang terbesar di dalam sastra India. Saudara-saudara, waktu Musa menulis Mazmur ke-90 lebih dulu dari Upanishad, lebih dulu daripada Lipai, Tupu, Wang Wei, Pai Ci di Cina, lebih dulu daripada Homer yang menulis Iliad dan Odyssey. Dia mengatakan satu kalimat di dalam Mazmur 90, kepadamu ya Tuhan, siapakah yang takut kepadamu sebagaimana seharusnya? Siapakah yang mengetahui kemarahanmu sehingga takut kepadamu? The fear of the Lord because of his wrath, the righteousness wrath. Siapa yang takut kepada Tuhan sebagaimana seharusnya, mengenal kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa tunggu sampai orang marah baru engkau takut kepada dia? Mengapa engkau tidak bisa takut kepada dia seharusnya sebelum dia marah? Karena dia tidak marah sehingga engkau lihat dia tidak berkuasa. Karena dia tidak marah engkau anggap dia seorang yang sembarangan. Tidak demikian. Pada waktu Tuhan marah engkau sudah tidak ada kesempatan untuk naik banding. Pada waktu Tuhan marah engkau sudah tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan diri. Pada waktu Tuhan marah engkau tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Itu sebab biar kita mempunyai the fear of Christ. Oh saudara-saudara sekalian, kepercayaan kepada Kristus harus dibubuhi dengan ketakutan dan kehormatan penuh kepada Kristus. Kalau tidak, kita hanya mempermainkan anugerah Tuhan saja. Nah itu menjadikan gereja tidak mungkin dibangunkan. Saudara-saudara, gereja terdiri dari orang-orang yang hormat kepada Tuhan, yang betul-betul mengetahui siapakah Kristus dan menyembah sujud kepada dia, sehingga terbentuk dari orang-orang demikian. Nah, gereja itu adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Saudara-saudara, yang menjadi majelis bukan memakai kekuatan, yang menjadi tua-tua bukan memakai kuasa sewenang-wenang, yang menjadi pelayan bukan menganggap diri lebih hebat. Karena kita semua adalah hamba Tuhan, yang Paulus pakai istilah doulos, seperti budak yang tidak ada lagi hak sendiri, yang tidak ada lagi bukan hak kebebasan bekerja, bukan saja hak kebebasan bertingkah laku, tapi hak kebebasan untuk kepemilikan tubuh dan tenaga seluruh pribadi. Itu namanya doulos. Saya ada doulos dari Kristus. Saya adalah hamba dari Tuhan. Dialah mempunyai hak sepenuhnya atas diriku. Kepenuhan kedaulatan Tuhan atas seluruh hidup
Itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi seseorang, bukan suruh orang itu bergeletak, ketawa, dan karu-karuan. Roh Kudus memenuhi seseorang sehingga seluruh orang ini milik Tuhan, dan seluruh aspek hidupnya dikuasai oleh hanya kedaulatan Tuhan Allah saja. Itu prinsip yang lebih penting daripada gejala-gejala yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, kita sudah bicara tentang Tuhan adalah Tuhan. Kok dia mau? Kok dia mau turun menjadi manusia? Ingat kembali akan ketuhanan, sifat keilahian dia. Maka disitulah perasaan hormat dan takut kepada Kristus itu mulai muncul di dalam hati kita. Saudara-saudara, di dalam ujian dari seorang rabi kepada seorang calon doktorat di Amerika, dia tanya kepada orang itu, mengatakan sebenarnya kedaulatan Allah dan kemarahan Tuhan dibanding sama cinta kasih Tuhan itu hubungannya apa, dan relasinya, dan itu urutannya bagaimana. Pada waktu orang itu membicara kepada saya tentang dia mendapatkan pertanyaan seperti itu, dia tanya saya mengatakan di sini ada satu bijaksana urutan yang harus diketahui. Orang yang mengenal akan kemarahan Tuhan lebih dulu daripada mengenal anugerah pengampunan Tuhan, orang itu hidupnya lebih beres. Tapi orang yang lebih dulu mengetahui pengampunan Tuhan, baru mengetahui kemarahan Tuhan, hidupnya selalu sudah kasep atau sudah terlambat sesuatu keteledoran yang tidak bisa ditolong kembali. Dia mengatakan benar sekali. Saudara-saudara, mengapakah perjanjian lama sebelum perjanjian baru? Apakah perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama lebih banyak bicara tentang kesucian, kekerasan, keadilan, dan ketegasan Tuhan terhadap dosa. Dari perjanjian baru membicarakan tentang pengiriman Kristus, mati di atas kayu salib, pengampunan dosa, perdamaian melalui dia dengan Tuhan Allah. Nah, di sini anugerah di perjanjian baru lebih ditegaskan. Penghakiman di perjanjian lama lebih ditegaskan. Dulu mana? Dulu perjanjian lama, sebelum perjanjian baru diberikan. Ini merupakan satu urutan bijaksana, yaitu kita harus lebih mengenal dari lebih dahulu kemarahan Tuhan, kekerasan Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, dan tanpa komprominya Tuhan dengan dosa, sebelum kita mengetahui akan anugerah dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, demikian di dalam sejarah mencatat hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Mereka mempunyai proses pengenalan Tuhan terlebih dahulu. Dengan kemarahan Tuhan mereka takut, lalu anugerah Tuhan mereka menghormati dan menyayangi. Saudara-saudara, demikian Martin Luther, demikian Calvin, demikian D.L. Moody, demikian Billy Sunday. Saudara-saudara, orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka terkejut luar biasa dengan Allah yang begitu suci dan Allah yang begitu mempunyai kemarahan yang agung. Baru pada waktu mereka menerima pengampunan dosa, mereka begitu menyayangi, mereka begitu mengindahkan anugerah itu. Tapi orang yang dari permulaan terus dikasih tahu Tuhan itu murah, Tuhan itu cinta kasih, tidak salah. Tapi urutan bijaksana itu tidak ada. Akhirnya mereka seumur hidup mempermainkan anugerah Tuhan. Mereka mempermainkan segala pengampunan anugerah Tuhan. Hidup tidak beres-beres. Jadi kunci gereja bangun kembali dan pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, mulai daripada betul-betul kembali takut kepada Kristus, takut kepada Tuhan. Ini penting sekali. Seorang penginjil mengatakan satu cerita. Dia mengatakan pada waktu seorang raja berada berjalan-jalan di India, ada orang mengatakan, "Raja, di sini kita menemukan seorang tukang copet. Dia telah mencopet uang banyak orang." Lalu dibawa ke situ. Raja itu melihat tukang copet itu, seorang pemuda umur 17, laki-laki yang ganteng sekali, tapi nakal sekali. Raja mengatakan, "Ya, hari ini hari saya keluar untuk melihat keadaan rakyat. Saya tidak mau marah. Sudah biarin aja. Saya ampuni kamu." Pemuda itu, "Terima kasih Raja." Dia kira akan dipenggal kepalanya, mau dimatiin. Diampuni oleh dia. Maka dia, "Terima kasih, sudah terima kasih." Dia pergi. Saudara-saudara. Lalu Raja itu main berputar-putar di tempat-tempat rakyat melihat. Dan malamnya pulang. Tidak lama kemudian, anak yang sudah mencopet, yang sudah nakal sekali itu, mendapatkan pengampunan. Dia kira anugerah itu main-main. Dia tetap melakukan segala kejahatan.
dan ditangkap satu kali lagi. Sudah ditangkap, dibawa pergi ke raja. Waktu dibawa pergi ke raja, saudara-saudara, raja waktu itu bukan hari main-main, bukan berlibur, sedang berada di takhta. Orang mengatakan, ini anak yang dulu pernah kami bawa kepada engkau. Sekarang dia berbuat jahat lagi, datang kepada dia lagi. Raja mengatakan, kau lagi? Kau berbuat jahat lagi? Jangan lupa, hari itu saya pergi tidak berminat untuk menghakimi siapa-siapa. Karena hari itu hari libur saya. Tapi sekarang saya bukan di tengah perjalanan. Saya di atas takhta. Maka saya menjatuhkan hukuman mati. Pada waktu anak itu dibawa lagi ke raja, dia lihat raja, dia masih meringis-meringis. Dia masih senyum, dia kira raja baik. Nanti akan bilang, aku ampuni engkau lagi. Tapi kali ini berbeda. Raja mengatakan, sekarang saya ada di takhta. Saya bukan memberi pengampunan. Saya memberikan kematian kepadamu. Dan dia dipenggal kepalanya. Saudara-saudara, pada waktu Kristus pertama kali datang ke dunia, dia mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk mengampuni dosa. Tapi kedua kali Kristus datang, dia bukan datang mengampuni lagi. Dia datang menghakimi seluruh dunia. Jadi barang siapa yang kenal Kristus sebagai penghakim terakhir, yang tidak mungkin ada naik banding lagi, dan takut kepada Kristus, orang itu hidupnya pasti beres. Dan gereja itu akan dibangunkan kembali oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memikirkan ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya mengatakan, saling taat satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara, ini salah satu kalimat yang paling sulit di dalam gereja. Saudara-saudara, kenapakah? Karena gereja adalah tempat orang-orang individu yang ditebus oleh Tuhan, tapi mereka masih hidup di dalam dunia dengan individualisme dan individualitas yang masih menjadi fakta. Individuality ini merupakan satu fakta yang mengakibatkan kita sulit tunduk satu dengan lain. Apalagi gereja yang penuh orang pintar. Saudara-saudara, orang pintar maunya lain tunduk kepada dia. Dia tidak mau tunduk kepada orang lain. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kalau engkau memang mempunyai bakat untuk menundukkan banyak orang lain, lalu engkau sekarang tunduk kepada Kristus, engkau sudah tunduk kepada Kristus, engkau mengatakan saya mau tunduk sama Kristus karena dia Tuhan. Tapi tunduk sama orang Kristen lain itu tidak bisa. Karena apa? Saya cukong, dia cukong. Saya manajer, dia manajer. Saya hebat, dia juga hebat. Ini masyarakat besar-besaran yuk. Saudara-saudara, inilah yang menjadi satu problema khususnya gereja ini. Nah saudara-saudara, gereja ini mempunyai kelompok orang intelektual yang sangat besar. Gereja ini yang mendengarkan khotbah harus mempunyai otak yang bersel logika yang kuat. Gereja ini harus mempunyai kemungkinan untuk mengerti banyak hal latar belakang dari pengertian filsafat dan pengertian logika dan pengertian kebudayaan. Itulah sebab orang yang datang di sini bukanlah orang-orang biasa, tapi orang yang sudah mampu mempergunakan otak. Dan orang yang datang di gereja ini, saya percaya banyak orang yang mampu menjadi pemimpin, menjadi orang yang menguasai orang lain di dalam masyarakat. Tapi Alkitab hari ini mengatakan merendahkan diri satu dengan lain karena takut kepada Kristus. Nah, saya kira tidak ada orang menjelaskan ayat ini begitu teliti sampai pakai 2 kali hari Minggu khotbah tentang ayat ini. Dan saya melihat semua komentari sampai ayat ini cuma ngomong 1-2 kalimat selesai. Tapi saya kira inilah berita untuk gereja ini. Jika di dalam gereja ini banyak orang hebat. Pada waktu engkau Senin sampai Sabtu kembali ke usahamu, kembali ke pabrikmu, kembali ke tempat pekerjaanmu, engkau menjadi pemimpin-pemimpin. Tapi saudara-saudara, pada waktu kita berada bersama sebagai tubuh Kristus, bersama berbakti kepada dia, maka berita hari ini adalah satu dengan lain merendahkan diri. Saudara-saudara, kita menundukkan diri kepada orang lain itu tidak gampang. Saya harus mengatakan iya kepada orang yang lebih kurang dari saya, itu tidak gampang. Mereka yang pengetahuan lebih kurang dari saya, mereka yang pengalaman lebih kurang dari saya, mereka yang potensi lebih kurang dari saya, mereka yang bakat lebih kurang dari saya, mereka yang mempunyai segala sesuatu yang lebih bawah di saya harus tundukkan diri kepada dia. Itu tidak gampang. Tapi di sini Paulus tidak ada kecuali. Dia mengatakan biar kita merendahkan dirimu seorang kepada orang lain
di dalam takut akan Kristus. Nah, ini menjadi satu kesulitan, bukan? Saudara-saudara, bagaimana saya harus merendahkan diri kepada orang lain, sebagaimana orang lain harus merendahkan diri kepada saya. Saudara-saudara, beberapa poin yang kita perlu perhatikan. Tidak ada satu orang sempurna dan menguasai segala bidang. Itu sebab kita harus percaya ada orang lain dan mereka yang lebih rendah dari kita. Ada hal-hal tertentu bisa lebih tinggi daripada saya. Kongfucu mengatakan, "San ren xing bi you wu si." Jika 3 orang berjalan bersama, di antaranya pasti ada orang boleh menjadi guru saya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus mengingat, kita melihat kelebihan orang, bukan melihat kelemahan orang. Kita melihat kesanggupan orang, bukan melihat kekurangan orang. Orang yang ngomong apa saja selalu cari kesalahan orang. Itu orang tak pernah bisa maju, hanya bisa menghibur diri sebagai orang yang namanya AQ di dalam sastra daripada Lu Xun, salah seorang sastrawan yang besar abad ke-20. Saudara-saudara, maksudnya adalah dia bukan mau belajar dari orang lain, tapi dia hanya mau cari kesalahan orang lain. Kalau kita melihat orang lebih rendah dari saya, apakah akibatnya? Akibatnya adalah 3. Pertama, saya menjadi sombong. Ternyata saya lebih hebat. Ini lebih rendah, itu lebih rendah, saya lebih hebat. Kedua, kita hina orang lain. Dia kan lebih rendah saya, mulai menghina dia. Ketiga, kita merebut kemuliaan Tuhan Allah. Jadi pada waktu perbandingan kita dengan orang lain, kalau kita melihat kerendahan orang lain, kita selalu jatuh dalam 3 dosa ini. Pertama, superiority complex, satu kecokakan diri. Kedua adalah penghinaan terhadap orang lain. Ketiga, lupa anugerah Tuhan dan merebut kemuliaan. Ini adalah 3 dosa yang sering terjadi secara tidak sadar. Secara kebudayaan kita sudah belajar sopan, kita belajar hormat kepada orang lain. Tapi Tuhan tidak mau lihat corak luar. Tuhan mau lihat mentalitas di dalam. Apakah di dalam kita betul-betul kita mau belajar untuk tidak sombong, tidak menghina, dan kita mau memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, yang kau hina-hina mungkin besok lebih hebat dari kamu. Yang kau lihat miskin mungkin besok lebih kaya dari kamu. Jangan sombong. Ini bumi sedang putar, tidak terus begini, saudara-saudara. Kalau bumi sedang putar, yang sekarang miskin mungkin besok kaya sekali, yang sekarang kaya mungkin besok miskin sekali. Saudara-saudara sekalian, kita harus punya pikiran dinamis, bukan statis. Nah, kalau kita melihat orang lebih baik dari kita, bagaimana? Mungkin juga kita mempunyai 3 dosa. Pertama, yaitu kita iri hati. Kenapa dia lebih baik dari saya? Maka karena iri mulai menjadi dengki, dengki menjadi benci, benci menjadi tindakan yang berusaha secara tidak sadar membunuh. Ini ada konsekuensi dari frekuensi proses jiwa seseorang yang tidak stabil. Saudara-saudara sekalian, kedua, kalau kita lihat orang lain lebih baik dari kita, kita mungkin bagaimana? Kita mungkin menjadi minder. Kalau begini saya bocah, saya tidak berguna. Mengapa Tuhan ciptakan saya dan bikin saya lebih kurang dari orang lain? Akhirnya kita menghina diri, membenci diri. Kebencian terhadap orang lain, akibat paling radikal adalah pembunuhan orang lain. Kebencian dan kepada diri yang paling radikal adalah membunuh diri. Ini ada 2 kemungkinan. Ketiga adalah kita mencela Tuhan. Kalau demikian Tuhan tidak adil, Tuhan tidak beres. Lalu kita mempunyai serangan kepada Sang Pencipta kita. Jadi pada waktu melihat kelebihan orang lain, kita mungkin jatuh di ketiga dosa ini. Sebagaimana waktu kita melihat orang rendah, kita mungkin 3 dosa. Waktu kita merasa orang lebih baik, mungkin juga tidak dosa. Maka kita bagaimana belajar menjadi orang stabil di dalam jiwanya. Orang lebih rendah dari kita, itu kesempatan saya menolong, saya membantu, saya memberikan sesuatu tindakan konstruktif untuk membangun dia. Ini yang benar. Dan orang kalau lebih rendah dari saya mengetahui bahwa potensinya perlu digali. Mungkin besok ada hari depan yang luar biasa. Orang yang bisa menggenapi orang lain, itu disebut orang gentleman. Kongfucu mengatakan, 君子成人之美. Kalau orang itu perlu sesuatu supaya bisa lebih baik, saudara bisa membantu dia sehingga dia lebih baik, lebih sukses, lebih sukses. Itulah mentalitas yang agung. Orang yang besar adalah orang yang menyempurnakan orang lain. Orang besar adalah orang yang membangkitkan orang lain. Melihat ada orang yang berbakat, senang.
Saya seumur hidup saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya lihat orang berbakat, saya senang luar biasa. Dan kalau mungkin saya harus mengorbankan diri supaya boleh menolong orang itu bakatnya berkembang. Saudara-saudara sekalian, saya harus mengatakan kepada saudara dengan jujur, anak saya harus kerja setengah mati baru dapat uang sedikit. Tapi tahun lalu saya memberi $8,000 untuk menolong orang sekolah. Bukan saya mau cari jasa. Saya berkata, mungkin saya terlalu manja karena saya lihat ada orang berbakat, bakat. Saya ingin mau membangun mereka supaya mereka jadi. Saudara-saudara, dengan keadaan demikian kita melihat bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sama-sama menjadi manusia. Ada orang lebih baik, ada orang lebih jelek, ada orang kurang. Tanggapan kita bagaimana? Bukan karena saya katakan itu saya kaya sekali, tidak. Tetapi saya berani dan rela melihat di zaman ini orang berbakat boleh dijadikan, boleh menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Alkitab mengatakan saling merendahkan diri. Ini berarti apa? Berarti bukan rendah hati yang palsu, bukan rendah hati minder, tetapi sesuatu kesetabilan di dalam jemaat. Karena kita semua harus belajar Kristus di atas takhta, kita saling merendahkan diri. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat prinsip untuk menghadapi diri dan menghadapi orang lain di dalam kesetabilan ini perlu sekali. Karena berjemaat berarti tubuh Kristus. Pada waktu tangan kiri digigit oleh nyamuk, tangan kanan mengatakan, puji Tuhan, saya tidak gatal. Begitu. Tidak bisa dong. Dia harus rela meskipun capek. Begitu terbang ke sini, lalu menggaruk yang sini. Betul gak? Waktu dia garuk-garuk, dia gerak-gerak, akhirnya olahraga. Betul kan? Ya. Waktu dia olahraga, rematiknya baik. Nah saudara-saudara, tetapi kalau dia terus diam-diam dan membantu yang lain, dia rugi sendiri. Dengan keadaan demikian, dia menolong orang lain, dia menjadi sesuatu pertolongan untuk diri sendiri. Ini satu dalil yang luar biasa. Kadang-kadang saya pikir kenapa kita kalau sudah agak tua ya, belakangnya suka gatal-gatal. Nah dulu nyonya saya mengatakan, dia waktu anak kecil dia papanya suka gesek-gesek belakangnya di pintu. Ya, sekarang giliran saya, saudara-saudara. Sekarang saya juga kadang-kadang gesek di pintu. Saya tidak tahu yang anak muda tidak ngerti inilah, yang seumur 50 ke atas. Kenapa? Lalu saya pikir-pikir pasti ada cara Tuhan yang baik. Karena orang tua itu agak kurang olahraga, tangannya itu kurang gerak-gerik. Maka cara satu-satunya itu suruh dia garuk di belakang. Nah, jangan begini ini gerak. Itu caranya Tuhan bikin orang lupa dia itu harus gerak-gerik. Dan caranya itu gini. Kalau gatalnya di sini gampang. Bikin tanganmu harus ke belakang itu susah. Nah itu mesti garuk belakang baru bisa sembuh. Dengan demikian itu Tuhan kasih gatalnya khusus di belakang. Nah saudara-saudara, ini Tuhan bijaksana luar biasa kan. Saya kira kita belum pernah puji Tuhan harus garuk belakang. Belum pernah kan. Nah itu anugerah Tuhan. Nah kita teruskan. Nah saudara-saudara, mungkin engkau mengatakan yang tangan kiri yang sakit, lalu saya tidak. Engkau mesti menolong dia. Karena apa? Ini jemaat. Karena waktu engkau menolong dia, itu bukan berarti engkau kehilangan wibawa dan dignitas. Tidak. Berarti engkau sedang menjalankan ini. Karena takut kepada Kristus, maka saling taat satu dengan orang lain. Kenapa saya harus taat kepada kamu? Kenapa engkau harus taat kepada saya? Engkau tidak taat kepada saya tidak taat kepada kamu. Tapi karena takut kepada Kristus, maka kita saling mentaati. Kalau yang kau katakan itu adalah betul-betul sesuai dengan ketakutan kepada Kristus, maka saya amin. Nah ini rahasianya. Kalau seorang pendeta tidak takut kepada Kristus, engkau tidak perlu taat kepada dia. Kalau yang dilakukan melawan Alkitab, tidak usah engkau taat kepada dia. Seorang pendeta mengatakan, saya hamba Tuhan, engkau berani tidak menghormati saya. Itu pendeta sudah mulai brengsek, saudara-saudara. Karena dia memakai kedudukan pendeta untuk menjadi senjata, menuntut orang takut kepada dia. Orang taat kepada dia, itu tidak beres. Tetapi kalau seorang pendeta dia mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, dia menjalankan firman, dia betul-betul sesuai, maka saudara-saudara, dengan sendirinya tidak usah diajar, engkau akan mau taat kepada dia. Dan kalau engkau jangan bilang majelis, tua-tua, orang kaya, jika engkau seorang anak kecil yang betul-betul mencintai Tuhan, saya pun buka topi menghormati engkau, meskipun engkau anak kecil. Nah sikap itu yang membuat gereja sehat. Gereja sehat karena semua anggota mempunyai prinsip total takut kepada Kristus. Semua mengatakan takut kepada Kristus. Semua anggota
mempunyai sesuatu prinsip total, the fear of Christ. Itu sebab gampang kita kerjasama. Engkau taat kepada saya bukan untuk menjadikan saya hebat, tidak, karena saya takut kepada Tuhan kok. Maka apa yang saya terima dari Tuhan berdasarkan takut kepada Tuhan menjadi sesuatu faedah kalau engkau jalankan, gereja dapat berkat. Demikian engkau takut kepada Tuhan. Apa yang kau katakan berdasarkan takut kepada Tuhan masuk ke dalam telinga saya kira ini benar, saya harus jalankan meskipun engkau lebih rendah dari saya. Itulah sebenarnya di dalam tubuh Kristus tidak ada cukong-cukongan, tidak ada yang disebut konglomerat-konglomeratan, tidak ada yang disebut kedudukan tinggi-tinggi atau orang yang mempunyai jabatan yang besar dan mulia kehormatan. Tidak, di hadapan Kristus semua sama. Orang kaya, orang miskin, orang yang pintar, orang yang biasa, orang yang sudah sukses, orang yang belum sukses. Semua itu di hadapan Tuhan sama rata. Dan kita mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Itu sebab dari hasil ketakutan kepada Tuhan mengakibatkan kerelaan untuk saling tunduk satu dengan lain. Saudara-saudara, dan kita belajar kebaikan yang ada pada orang lain yang tidak ada pada diri kita. Nah saudara-saudara, kalau kita selalu melihat kebaikan orang lain, kita akan belajar dan menjadi orang yang makin sempurna. Dengan demikian gereja akan tumbuh. Saya kira waktu sudah sampai, saya berkhotbah damai sampai di sini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk belajar takut kepada Tuhan dan menundukkan diri satu dengan lain di dalam kerelaan, ketaatan, karena Tuhanlah adalah Raja dan pemilik gereja yang sejati. Dengar doa kami. Ajarkan gereja ini dari pendeta, dari majelis, dari semua pekerja, pengurus, semua anggota mengetahui bagaimana takut kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.